Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara semuanya. Hari ini kita akan ngebahas tentang teks recon untuk TF7 kelas 8 SMP bersama saya Kak Gustian. Nah, kita lihat dulu pertama definisi dari teks recon ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, teks recon ini merupakan teks yang menceritakan serangkaian kejadian peristiwa yang sudah lampau. Nah, kejadian lampau tersebut diceritakan secara kronologis, runtut sesuai urutan waktu kejadian. Nah, tokohnya sendiri pada teks recon ini nanti tidak memiliki konflik atau permasalahan yang harus diatasi. Lebih kepada menceritakan pengalamannya, ya, menceritakan kejadian yang udah lampau yang dia alami, bisa aja penulis sendiri langsung atau tokoh lain yang disebutkan nanti di bagian awal cerita. Nah, berikutnya tujuan komunikatif atau communicative purpose dari teks ini adalah menceritakan kembali peristiwa, kejadian atau kegiatan dengan tujuan memberitakan atau menghibur tentunya tanpa ada konflik di dalam cerita tersebut. Yang mana teks ini nantinya memiliki tujuan komunikatif dalam bahasa Inggrisnya adalah to tell past events. Nah, baik. Kemudian dalam sebuah teks tentunya sahabat juara juga tahu ya, ada generic structure atau susunan teks yang perlu kita ketahui. Nah, untuk recon sendiri ada 3 generic structure atau susunan teksnya. Yang pertama orientasi, yaitu informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kegiatan tersebut terjadi di masa lampau. Nah, biasanya ini ada di paragraf pertama atau nanti di kalimat pertama banget ya. Kemudian bagian yang kedua events. Event adalah rekaman peristiwa yang terjadi. Nah, di bagian ini biasanya ada di paragraf 2. Juga biasanya terdapat komentar pribadi tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Kemudian reorientation. Reorientation itu sendiri adalah bagian yang mendapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi, merangkum rentetan peristiwa kejadian yang sudah diceritakan di atas. Nah, ini bentuknya opsional, di mana bentuknya ini bisa ada bisa tidak, dan biasanya ada di paragraf terakhir. Nah, ciri kebahasan dari recon teks tentu dong adik-adik atau sahabat juara semuanya sudah tahu nih ya. Yang pertama adalah past tense tensesnya, yang kedua conjunction atau time connective, yang ketiga adverb dan adverbial phrase yakni yesterday, at my house, slowly, dan lain-lain. Kemudian juga ada nanti action verb yang dipakai ya. Action verbs ini untuk menjelaskan aksinya, kegiatannya seperti berlari, went, slept, ran, rode, took, etc. Dan ada kata sifat juga yang akan dipakai seperti tired, beautiful, thirsty, awesome, etc. Nah, kata sifat ini untuk menjelaskan keadaan nanti ya. Misalnya bendanya ya, atau orangnya lelah ya, tokonya cantik, kehausan, atau luar biasa mantap gitu. Nah, example dari teks recon ini sudah bisa kakak tampilkan di sini ya. Bisa dilihat itu kalimat yang berwarna merah itu merupakan orientationnya. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat berikutnya di paragraf 1, kedua ya, di mana paragraf-paragraf tersebut tentunya sahabat juara juga sudah tahu itu adalah bagian yang disebut dengan event atau kejadian peristiwa rentetan yang disiapkan dengan cara menghubungkannya dengan cara kata-kata ya. Ada di sini the first, kemudian nanti ada lagi then, dan seterusnya. Nah, di bagian yang terakhir yang di warna hijau, sahabat juara juga bisa memperhatikan itu ada kalimat that was really exciting. I really enjoy our visit to the movie world. It was a top day. Nah, itu merupakan bagian reorientation atau menceritakan kembali, mengulang kembali bagian orientasinya seperti yang disebutkan pada struktur yang ketiga tadi. Nah, kita lihat latihan dari soal ini, mudah-mudahan bisa kita jawab bersama ya. Nanti juga diikuti dengan TF. Nah, ada teks 2 paragraf dan ada kalimat pertanyaan. Yang kita baca adalah, ingat kalimat pertanyaannya dulu. Jadi jangan terpaku sama teksnya ya. What is the purpose of the text? Tentu dong, kita cari aja tuh jawaban yang ada mengatakan past event. Mana dia? Benar sekali, jawabannya adalah B, to retell the writer's past event. Karena teks di atas merupakan teks recon yang diciri-cirikan dengan istilah last February, kemudian ada first, after finishing, yang tentunya tensesnya adalah thought, guess, I had to get up, dan lain-lain. Nah, ini udah jelas, dan ini merupakan teks recon. Nah, nomor 2 untuk soal contoh ini adalah pertama dia menyatakan she asked me to help her do homework di paragraf 2.
Nah, yang ditanyakan adalah underline-nya. Di underline adalah kalimat dari paragraf 2 ini di kata she. Dan tentu cara mencari jawaban soal ini kita lihat di paragraf 2, yaitu ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ya. She ini mundur ke belakang, ternyata kita lihat kalimatnya adalah not long after my neighbor who was also my schoolmate visit me. She asked me. Berarti siapa sih di situ? Ya, benar sekali, the writer's neighbor atau tetangganya si penulis. Kemudian soal nomor 3, adik-adik juga bisa lihat ya. The first sentence of the text disebut apa? Ayo, tadi kita sudah bahas. Iya, benar. Yang pertama itu disebut dengan orientation atau bagian pengenalan dari tokoh dan juga waktu serta tempat kejadiannya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dengan penjelasan tadi ya sudah selesai kakak sebutkan dan kakak terangkan. Dan kita lihat TF7 kita ada 10 soal. Mudah-mudahan semuanya bisa dijawab dengan benar. Oke, yang pertama nomor 1. Nah, sahabat juara boleh perhatikan soal nomor 1 ini ya. Dia menanyakan yang pertama the second paragraph ya, shows the bla 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 of the text. Nah, ingat loh, di paragraf 2 untuk sebuah teks recon yang ditandai dengan there was, big sale, kemudian ada tuh kalimat berikutnya she asked a girl, kemudian when they went home, dan itu adalah bagian terakhir. Tapi ini yang ditanya paragraf 2. Nah, sahabat juara tentu tahu paragraf 2 adalah bagian yang disebut dengan, iya benar banget, yang disebut dengan even. Luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang Mirna ingin beli? Kita tinggal cari tuh. Mirna dia ternyata pengen beli apa? Mirna wanted ya. Di sini ada nih wanted a pair of trouser. Nah, tentu jawaban yang ada trouser yang mana? Sahabat juara? Iya, jawaban C tentunya. Kemudian nomor 3, what is the purpose of the tag? Tujuan dari tag ini, karena dia tagnya merupakan tag recon, sama-sama kita udah tahu jawab aja yang ada kata-kata past even. Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang A. Thank you. Next, nomor 4. Yang ditanyakan adalah kata her, seperti contoh soal tadi. Ini, kata her ini menunjuk kemana kata her ini? Ya, kata her itu tentunya kita lihat di paragraf 2. Disebut dengan she asked. Di sini ya. She asked a sales girl to help her. Siapa her di sini? Iya, benar sekali, Erika. Luar biasa. Karena her itu merujuk kepada Erika yang ada di paragraf kedua. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 5, ya, siapa yang meninggalkan shopping mall tanpa membeli pakaian? Ayo, siapa tadi? Kalau kita lihat tagnya di belakang tadi ya, yang meninggalkan shopping mall tanpa membeli pakaian adalah siapa? Ayo. Iya, benar sekali. Itu adalah Erika gitu. Nah, sahabat juara semuanya, untuk soal berikutnya di nomor 6 dan 7 sampai 10 ya, 6 sampai 10 juga sama, ini juga merupakan tag recon. Yang pertama pertanyaannya nomor 6, kapan tim SMP utama ya mengikuti kontes tug of war? Nah, apa itu tug of war? Ayo, ini pelajaran SD ini. Tug of war adalah tarik tambang dengan SMP Bangsa. Nah, di sini kita bisa lihat ya jawabannya. Tentu kita bisa tahu itu ada di jawaban di baris pertama. Last month SMP Utama tim enter for a tug war contest with SMP Bangsa. Itu ada di paragraf pertama atau kalimat pertama. Berarti jawaban nomor 6 apa? Ya, benar sekali, last month. Nomor 7, what is the best title for the text above? Nah, adik-adik semuanya, sahabat juara semua, apa judul dari tag di atas? Ya, mudah-mudahan judulnya ada ya, tapi ternyata nggak ada judulnya. Maka kita bisa ngambil judulnya dari bagian pertama dari tag. Nah, kurang lebih apa nih? Yaitu tentang SMP Utama tim yang enter atau mengikuti tug war contest dengan SMP Bangsa. Berarti ini tentang apa? Perlombaan tug of war. Maka jawabannya adalah Delta atau the tug of war contest. Kemudian nomor 8, 9, dan 10 ya, 3 soal lagi. Ayo semangat. Why did the SMP Bangsa team lose the contest? Nah, kalau kita lihat tadi di teksnya ya, kenapa mereka bisa kalah gitu ya? Mengapa mereka bisa kalah dari kontesnya? Karena they were not apa? Iya, karena mereka tadi gimana tuh dibilang?
Itu ada di paragraf 2 ya. Di paragraf 2 disebutkan on the day the contest team from SMP Bangsa arrived ya, everyone was surprised to see the boys was much taller. We will surely lose, and Reno, a member of SMP Utama, don't give up easily. Ya, karena di sini mereka terutama di paragraf 3 Mas Kakak ya. Di paragraf 3 di bagian terakhirnya ada disebutkan di sini were not united at all. Dari paragraf 2 diceritakan kejadiannya, runtutan kejadiannya, dan dikatakan SMP Bangsa Boy on the other hand were not united at all. Nah, jadi dari paragraf 2 diceritakan bagaimana tadi ya SMP Bangsa tiba di SMP Utama ya, dan SMP Bangsa itu mereka tidak united atau tidak bekerja sama. Maka jawaban untuk nomor 8 mengapa SMP Bangsa team lose the contest adalah jawabannya karena they were not united, kakak. Nah, kemudian nomor 9, kata that pada kalimat yang ada di paragraf 1 adalah bermakna apa? Iya, bermakna togetherness. Dan yang terakhir nomor 10 dari tag di atas kita tahu bahwa boy SMP Utama were actually apa? Actually shorter and smaller. Nah, itu jawaban yang cocok untuk soal nomor 10. Nah, demikian buat TF7 pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut dengan keadaan yang lebih baik ya. Adik-adik semua tetap semangat, sahabat juara semua. Itu aja, kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.